Demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia? Menurut Abraham Lincoln, seorang politisi dan presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Artinya, sistem demokrasi Pancasila adalah penyelenggaraan pemerintah yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Contoh demokrasi secara langsung adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan demokrasi secara tidak langsung adalah adanya lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai penyampai amanat dan aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Masa demokrasi parlementer. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan sistem multipartai yang kuat. Sistem demokrasi parlementer ini menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari ketegangan antar partai yang mementingkan golongan partainya sendiri, kabinet yang gonta-ganti, hingga proses pembangunan terhambat. Oleh karena kondisi yang mengkhawatirkan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekret ini, demokrasi parlementer pun berakhir. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Sistem demokrasi terpimpin menempatkan presiden menjadi pemegang inti kekuasaan. Masyarakat mengeluarkan 3 tuntutan yang disebut sebagai Tritura yang menuntut pembubaran PKI, pembersihan unsur PKI dalam kabinet, menurunkan harga, dan memperbaiki ekonomi. Tuntutan rakyat akhirnya berbuah hasil. Presiden mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar. Tidak lama kemudian, pemerintahan dialihkan kepada Presiden Soeharto yang dikenal sebagai fase Orde Baru. Demokrasi Pancasila Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Pada tahun 1998 terjadi aksi massa yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dan mengadakan reformasi di berbagai bidang. Aksi ini membuahkan hasil, Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Demokrasi Pancasila era reformasi 1998 hingga sekarang. Pada era ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterapkan dengan disempurnakan pelaksanaannya serta memperbaiki peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Peran lembaga-lembaga juga dimaksimalkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pada era ini muncullah dikotomi antara lembaga-lembaga yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bentuk demokrasi inilah yang bertahan hingga saat ini. Hal yang sangat penting dalam demokrasi ini adalah peran civil society menciptakan budaya toleransi yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan saling menghargai perbedaan. Lalu, apa bedanya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa sekarang? Pertama, pada masa pemerintahan Orde Baru, memang demokrasinya juga disebut demokrasi Pancasila. Hanya saja, pemerintahan yang dijalankan cenderung otoriter dan presiden yang menjabat tidak pernah berganti selama 32 tahun. Pemilu pada masa Orde Baru, presiden tidak dipilih oleh rakyat, tetapi ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Rakyat hanya memilih anggota konstituen, yaitu anggota DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Setelah pemerintahan Orde Baru dilengsarkan oleh aksi massa yang sangat besar pada tahun 1998, barulah Indonesia beralih menuju demokrasi Pancasila reformasi, yaitu demokrasi Pancasila yang kita rasakan dan kita jalankan sekarang. Penerapan demokrasi Pancasila ini tidak lain adalah untuk menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mendistribusikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan menggapai cita-cita Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menghilangkan kemiskinan, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Jadi, sekarang kita sudah tahu apa itu demokrasi dan bentuk demokrasi di Indonesia. Lalu, bagaimana kamu bisa menjalankan hak berdemokrasi sebagai seorang pelajar? Jika kamu belum berusia 17 tahun atau belum pernah menikah, maka kamu belum memiliki hak pilih dalam pemilu. Namun, kamu tetap bisa menyuarakan keinginanmu lewat berbagai jalur. Pertama, bertanya dan angkat bicara jika ada hal yang tidak kamu mengerti atau tidak kamu setujui di rumah ataupun kelas. Tetapi, pastikan kamu menyampaikan dengan cara yang sopan dan hormat. Kedua, berpartisipasi dalam pemilihan badan dalam sekolah. Misalnya, ketua kelas atau pengurus OSIS. Pilihlah kepengurusan yang janjinya lebih sesuai keinginanmu atau kamu percaya kinerjanya baik. Ketiga,
Bergabung dalam organisasi muda-mudi yang memperjuangkan hak masyarakat. Contohnya organisasi lingkungan hidup yang memperjuangkan hakmu untuk mewarisi bumi yang bebas dari sampah dan polusi di masa depan. Dilansir dari The Council on Foreign Relations bahwa indikator negara demokrasi dapat dilihat dari 7 pilar berikut ini. Apa aja itu? Yuk kita bahas satu persatu, sekaligus kita lihat bagaimana sih penerapannya di Indonesia sebagai negara ketiga terbesar di dunia yang menggunakan sistem demokrasi. Pilar pertama yaitu pemilu yang bebas, adil, dan kompetitif. Pilar ini kita semua baru saja melaksanakannya. Pemilihan umum atau pemilu penting banget nih buat sahabat Beni tahu bahwa sejak merdeka, Indonesia sudah melaksanakan pemilu 13 kali meskipun dari tahun 1955 sampai 1999 belum dilaksanakan secara demokratis atau melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Barulah pada tahun 2004 masyarakat terlibat dalam pemilihan legislatif, presiden, dan wakil presiden. Diimplementasikan ke dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki makna bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau yang kita kenal dengan sebutan asas Luber-Jurdil yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pilar kedua yaitu check and balance dalam pemerintah. Pilar check and balance adalah konsep yang berasal dari pemikiran Montesquieu dan John Locke yang menekankan pentingnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep ini sangat relevan mengingat Indonesia pernah mengalami pemerintahan otoriter pada masa Orde Baru. Pilar check and balance di Indonesia juga diimplementasikan pada ayat 2 pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kedaulatan rakyat. Dengan begitu, kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena jika diselenggarakan tanpa peraturan atau undang-undang, maka akan mengakibatkan kekacauan. Pilar ketiga adalah kebebasan sipil dan kebebasan individu. Di pilar ketiga ini menjadi nafas demokrasi nih sahabat Beni. Karena demokrasi yang kuat merupakan sistem di mana membela hak individu dalam hal kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul. Kebebasan sipil di sini memiliki arti sebagai kebebasan individu atau warga negara dan kelompok individu untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat atau berekspresi, beragama atau berkeyakinan, serta kebebasan dari semua bentuk diskriminasi. Sedangkan kebebasan individu artinya hak dasar yang dijamin oleh konstitusi yang memungkinkan individu untuk bertindak dan berpikir tanpa intervensi negara atau pemerintah selama tidak melanggar hak orang lain. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Indonesia menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh. Di pilar keempat, mengharuskan suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam penanganan hukumnya menggunakan prinsip equality before the law, yang artinya semua orang memiliki akses yang sama terhadap hukum dan tidak dibatasi karena gender, agama, etnis, tingkat ekonomi, atau pendidikan. Jadi, dengan adanya pilar ini, Min Beni, kamu yang lagi nonton, dan semua masyarakat Indonesia punya akses dan dipandang sama di mata hukum. Meskipun anak pejabat atau anak petani, ketika salah dan melanggar hukum, maka harus diperlakukan sesuai aturan yang berlaku. Di Indonesia, hal ini sudah diatur juga nih sahabat Beni, dalam ayat 1 pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Pilar kelima yaitu militer bertanggung jawab kepada rakyat. Militer memiliki peran yang sangat penting khususnya di Indonesia nih sahabat Beni. Nah, jadi pilar ini menekankan bahwa kekuatan militer harus selalu berada di bawah kontrol rakyat. Di Indonesia, pilar ini telah menjadi salah satu dari tuntutan reformasi yang dinamakan Dwi Fungsi ABRI, di mana TNI atau Tentara Nasional Indonesia harus menjadi kekuatan profesional yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan menjaga netralitas politik, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pilar keenam yaitu independensi media atau pers. Independensi media atau pers berakar pada prinsip kebebasan berekspresi dan hak untuk menerima serta menyebarkan informasi tanpa batasan. Lahirnya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 merupakan bukti bahwa Indonesia sudah mengimplementasikan pilar ini. Pilar ketujuh yaitu partisipasi masyarakat sipil yang aktif. Partisipasi masyarakat sipil yang aktif adalah kunci untuk demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Di Indonesia, partisipasi ini mencerminkan esensi dari Pancasila sebagai dasar negara yang menekankan pentingnya peran serta kita semua sebagai warga Indonesia dalam setiap aspek kehidupan. Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami transformasi politik yang signifikan loh sahabat Beni, di mana masyarakat sipil menjadi semakin terlibat dalam proses demokratisasi.
Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada pemilihan umum saja, tetapi juga meluas ke pengawasan publik, advokasi kebijakan, dan pembangunan sosial. Nah, pilar ini diimplementasikan ke dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.